Ya, baik, terima kasih rekan-rekan semua. Kalau kemarin dihadirkan saksi ahli yang betul-betul memberikan terang bahwa suatu persoalan yang sudah inkrah terhadap perkara nomor 18/28, maka segala sesuatu yang mengikat di dalam keputusan tersebut itu menjadi fakta-fakta yang juga harus menjadi pertimbangan dan tidak bisa dirubah dan sebagai suatu kebenaran. Hari ini ada saksi yang menguntungkan dari teman saya di Unhan, Bapak Dr. Cecep Hidayat, yang kemudian dalam berbagai keterangan tersebut juga menunjukkan bagaimana pelembagaan partai itu sebagai suatu jalan juga untuk membangun bangsa ini. Di situ juga ditegaskan komitmen saya terhadap nilai-nilai hukum. Komitmen saya di dalam mendorong program-program pemberantasan korupsi, dan kemudian rumah aspirasi di Sultan Syahrir itu juga menjadi tempat bersama bagi banyak orang untuk berdiskusi, membahas gagasan-gagasan besar kita tentang Indonesia. Dan ketika saya tanya apakah pernah melihat, saya pernah meminta dana, pernah mendorong melakukan perbuatan yang melawan hukum, ya, dia mengatakan tidak pernah itu. Karena itulah suatu reputasi yang selama ini saya bangun. Kalau terhadap persoalan Harun Masiku ini mau dilakukan dengan cara yang mudah, udah ketika keluar rekomendasi dari fatwa MA, langsung aja dieksekusi pada tanggal 23 September 2019. Tetapi mengapa kemudian baru permohonan pada tanggal 6 Desember? Karena memang tugas sebagai sekjen itu bukan hanya untuk mengurus satu persoalan, tetapi mencakup ruang lingkupnya itu nasional dan internasional. Sehingga paling tidak reputasi itulah yang selama ini saya bangun dan juga saya pertaruhkan dengan seluruh integritas yang saya miliki. Terima kasih. Mas, soal 2 kali ditawari jadi menteri dan itu maksudnya strategis tapi menolak. Ya, artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI. Dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital.